Ada pulpen. Ya, implan tadi ya dipasang di lengan yang tidak ini. Ya, persiapannya persiapan klien, persiapan kita ya, sama persiapan alat ya. Sama juga lah kalau yang terakhir kan kliennya dibersihin, alat dibersihin, kita juga ya nanti dilepas sarung tangan segala. Nah, klien suruh cuci tangan, persiapannya dia kan cuci tangan, lengannya ya, kemudian kita juga nyiapkan semuanya ya, kemudian pakai alas juga yang bersih. Kemudian setelah itu kliennya datang, kita posisi pakai APD ya, posisikan kliennya, lengannya tadi ya, lengannya ditekuk ya. Wow, ada Dapat. ini habis praktek ini. Gimana ya ini aku bawa ya, kita tandain ya, pakai, kalau saya 5 jari, kalau saya dari sini ya 5 jari ya. Nah, 5 jari, anggap aja 5 jari. Titik pertama ya, titik kedua, titik ketiga ya. Titik kedua sama jaraknya bisa bisa 2 cm bisa ya, sampai 2 cm bisa, mau lebih deket lagi bisa 1 cm atau 1,5 juga boleh ya, seperti itu. Nah, kemudian baru kita mulai ya. Ada yang kurang nggak BHP-nya? Lengkap BHP. Apa? Kira aja. Ini nggak ada yang ini bagus. Nah, kalau implan dia pakai sarung tangan 1. Kenapa? Buat apa pakai sarung tangan? Ini ya megang apa? Iya, karena kita mau kerja sendiri pakai mau ngepul obat, narik obat, ya kan? Nah, ini tadi sudah dipatahin, kita narik obat. Nah, narik obat, kita ambil dulu yang Aquades, ya. Aquades 1 cc. Ya, kalau implan 2 batang kita perlu 2 cc ya. Nah, baru ini. Ya. Kalau 1 batang ya perlu 1 cc aja. Kenapa diencerin? Perlu diencerin, kenapa? Ya, kalau nggak diencerin nggak ada masalah juga sebenarnya, ya nggak ada masalah. Nah, diencerin itu ya karena memang di panduan untuk pelaksanaan implan memang perlunya 1% aja. Sebenarnya 1% aja. Sedangkan lido kita di berapa persen? 2%. Itu 1% sudah perlu. Ya, kalau masal lebih hemat ya kan? 1 cc ya. Nah, ya setelah kemudian juga kalau mengurangi kejadian alergi. Kalau 2% kan lebih pekat ya. Kalau dia sensitif ada alerginya, alergi. Kalau 1% kita minimalkan gitu ya. Dan itu memang sudah berlaku standar 1% aja cukup. Ya, batas maksimal itu bisa sampai 5 cc untuk yang 2%. Berarti 10. Cuma 5 cc aja, 2,5 ampul aja batas maksimal untuk toksisitas, jangan toksisitas tubuh. Nah, nerima ampulan ini ya 2,5, untuk yang 2% ya paling 2,5 cc aja. Di buku sebutinnya seperti itu. Jadi kalau kita ngencerin, kalau dia pun sakit kita masih bisa sampai 10 cc untuk yang 1%. Lagi untuk nyabut. Jadi kalau nyabut, kalau saya sih lebih baik diencerin, karena nyabut kadang lama kan, ibunya masih sakit, kita masih nyuntik, nggak sadar nyuntik sudah 3 ampul kita buka. Sudah bengkak. Ya, seperti itu. Jadi memang idealnya 1 cc sih di buku, tapi 2 pun tidak apa-apa. Ya, ini kita anti septik, karena ada alat pakai alat ya. Nah, berapa ininya diameternya? Di buku 10 sampai 13 cm ya diameternya. Nih di tengah sini, di tengah tempat kita sisi. Nah, sini.
muter lebar-lebar, muter ya, muter sampai diameter 10. Makanya banyak nih pakai tadi ini, jangan sedikit-sedikit. Nggak ada alatnya, ya sudah pakai tangan boleh, pakai tangan. Nah kalau pakai tangan jangan nyentuh juga tangannya di atas ini, gini ya, di atas ini ya, ini jangan sampai nyentuh kulitnya ya, supaya kita meminimalkan tangan ini. Udah baru pakai duk. Ada yang duduknya. Nah pakai duk sudah enak kita megang-megangnya ya. Tangan nggak boleh, kalau nggak ya kita sudah posisikan tangannya sudah yang sebelum pasang sarung tangan ya. Ya kalau pakai sarung tangan nggak boleh lagi posisikan tangan, nggak boleh pegang-pegang lagi. Yang boleh dipegang hanya daerah yang sterilnya ya. Baru kita lakukan anestesi. Lakukan anestesi. Jangan lupa selalu nanyain alergi obatnya ya, diulang-ulang terus ya Bu. Nggak ada alergi obat ya Bu, gitu ya. Kemudian di tempat insisi, kemudian nanti di titik kedua sama titik ketiga. Di tempat insisi kita masukkan itu cukup 3 strip aja boleh, cukup 0,3 cc intrakutan ya, intrakutan sedikit aja. Nah aspirasi dulu ya, baru masukkan 3 strip ya sampai dia gelembung kayak gitu ya, karena mau tempat insisi kita ya. Baru di titik kedua, nah titik kedua ini baru sisanya sekitar 0,9 cc ya sini juga ya kan, karena 3 strip itu sudah dipakai. Ini boleh karena ininya implan itu panjang kan, jarum ini paling cuman 2,5 cc ya, 2,5 cm ya. Ini kita boleh dorong. Nah ini di buku panduan yang terbaru yang 2021 tuh ada, boleh dorong gini. Nah dorong kayak gini supaya ujungnya masuk. Nah ya boleh. Ini kita aspirasi dulu sampai didorong gini. Ini kita masukkan dulu, habis diaspirasi kan nggak ada darah, baru kita masukkan dulu. Masukkan sedikit, baru kita mulai tarik. Nah sampai tarik. Nah ya, nah selesai gitu. Ini subkutan, masukkan jarumnya, bukan intrakutan kayak yang tadi di tempat insisi. Ya, subkutan, jadi ke dalam, jangan karena sakit banget ya kalau intrakutan ya. Nah ini juga sama, kita dorong kayak gini, dorong, baru kita aspirasi dulu, masukkan dulu ujungnya, baru kita tarik, set, supaya ujungnya masuk. Ya, dep. Tunggu dulu, setelah ditunggu baru kita cek sakit nggak, cukup di sini sudah. Kalau di sini sudah tidak sakit, sudah lah ya, aman. Sudah dijepit ya. Bukan di ini ya, kalau kayak gini ya pasti masih rasa dia. Kita jepit, nama juga kita tes sakit ya kan. Nah jepit dikit sakit Bu. Kalau nggak ada ini, saya biasanya pakai ini. Sakit, lihat aja reaksinya, diam gitu. Gak usah nanya-nanya, kadang ibunya ditanya sakit, kadang dia pikir Ya main gitu sakitnya ya. Baru kita insisi. Nah insisi cukup 2 mili aja. Nah 2 mili masukkan, masuk ya, masuk 2 mili aja ya, yang penting kulitnya sudah tergores. Nah udah, baru kita masukkan nih. Implan selalu lihat ya, ada 2. Ini kan implan 2 batang, kita sudah tadi lihat ya. Nah 2 batang kelihatan di sini sama kelihatan di sini pangkalnya. Pokoknya selalu perhatikan alat kita ya. Kalau nggak ada kelihatan di sini, itu 1 aja isinya, berarti sudah ganti yang lain
ya, atau bisa kita tes juga, masukkan ini lagi di sini satu aja mastiin. Tapi ini kalau sudah kelihatan di sini, ini sudah kelihatan juga di ujung sini, berarti memang dua. Nah, implan 2 batang, selain implanon ya. Kalau yang implanon tadi kalian lihat di situ, di depan tadi nggak ada batas atas batas bawah ini memang kalau implanon, karena trokarnya memang dia pendeknya sesuai dengan panjang implan. Karena itu nggak ada batas, dia langsung masuk nanti full di sini. Tapi kalau implan idealnya dari implan yang zaman dulu yang manual itu ya, sampai implan yang sekarang yang 2 batang itu semuanya ada batas atas di sini dekat pangkal, di batas bawah. Ya, yang di ujung. Nah, itu. Ya, kenapa ini ada? Ini untuk tempat batas kita masukkan ke kulitnya cuman sampai di sini aja, nggak boleh lebih. Ya, masukkan kita ke kulit. Kan kita mau sukutan aja. Jadi sampai di sini aja bolehnya. Jadi Nggak boleh terlalu dalam. Masukkan, nggak boleh terlalu dalam. Kadang belum sampai sini udah masuk dia. Nah, gini ya. Nih. 30 atau 45 derajat boleh masuk kayak gini, Set. Nah, udah. Nah. Baru kita tarik gini. Nah. Udah. Nah, baru kita posisikan masuk ke titik yang kedua. Ya, titik kedua. Implan itu kuncinya melakukan tenting atau mengungkit, mengangkat gini. Implan. Trokar nih mengangkat gini supaya dia benar menyisir di bawah kulit. Ya, kalau kita tidak mengangkat tuh yang bisa nanti ke dalaman karena kita masukkan aja terus gitu ya. Ini mengangkat namanya tenting atau mengangkat atau mengungkit, ngangkat gini sejajar masukkan. Nah kayak gini. Nah, terus. Nah, ya. Nah, kalau misalnya ada susah gitu ya, ada kan yang susah nggak mau maju-maju lagi, mundurkan dulu sedikit gitu ya, baru kita masukkan lagi. Ya, sampai kayak gini. Nah, sampai batas atas sini atau dekat pangkal sini, sampai situ aja batasnya. Ya, baru kita masukkan pendorongnya. Nah, masukkan pendorong karena ini jenis PT catur, ya benderanya di bawah sini karena ini kan celahnya di bagian bawah tadi ini. Ya, ininya juga berarti dihadapkan di bawah. Nah, masukkan gini. Nah, baru kita melakukan penarikan trokar ke belakang ya. Pendorongnya ini kan menahan aja implannya ya. Baru tarik ke belakang. Nah, udah separuh jalan nih biasanya kita raba. Oh ya, ada masuk. Nah, terus sampai dia ketahan di sini benderanya. Nah, yang patah. ini raba. Nih, kalau sudah ketahan di sini ini sudah batasnya. Enggak, jangan diteruskan lagi, kalau enggak nanti keduanya masuk. Ini kita selesaikan, ini kita tahan, selesaikan, mundurkan trokarnya sampai batas bawahnya kelihatan lagi. Nih, sampai batas bawahnya kelihatan lagi. Kemudian sebelum kita rubah ke titik yang ketiga, ya ini kita pastikan ini lepas implan yang pertama ini sudah lepas. Pastikan caranya begini nih, giniin baru raba. Ya, sudah lepas ujungnya baru boleh diarahkan ke titik yang berikutnya ya. Nih kayak gini sama juga, gini juga. Nah, ini juga ya. Tenting diungkit gini. Nah, supaya benar di bawah kulit sampai batas baru ini. Ini dia kita catur ini kan mutar patah. Ya, jadi ini kita putar aja gini, arah jarum jam. Putar. Nah, patah dia tuh, jatuh patah. Ya, kita putar gini aja patah. Baru kita mulai tarik trokarnya, pendorong tetap ditahan saja. Nah, oh ya sudah masuk. Ini udah masuk. Ini udah masuk. Nih. Terus tarik sampai dia batas ini kelihatan ya. Terus pastikan ujungnya lepas. Nih, tahan gini, nih ujungnya udah lepas. Baru ya, baru dep. Nah, sambil dep bisa dibuka. Sampai kita ngedep, baru ibunya suruh raba, Bu. Ini satu, udah raba ada 2. Ya, selesai itu baru
dibuka ini nanti ya, dibuka. Anggap aja sudah dibuka ya. Dibuka ininya juga dibuka. Baru biasanya kita pasangi ini buat bumbatnya. Baru yang ini. Ya, baru dijelasin tadi. Ini Bu, pembalutnya boleh dibuka 1 atau 2 hari, 1 hari juga boleh dibuka pembalut luarnya. Yang di dalam nanti 5 hari baru Ibu boleh buka. Ya, kalau ada perdarahan, ada darah menetes, boleh Ibu tekan gini Bu sementara gitu ya, kecuali darahnya memang terlalu banyak silahkan kontrol. Tapi untuk penanganan di rumah, kalau ada darahnya yang keluar Ibu cukup menekan gini 2 menitan. Ibunya tekan, diajari ini sendiri kan kadang-kadang dia datang jalanan netes aja nggak berani gitu ya. Nah, dikasih tahu ya seperti itu. Kalau ada tanda-tanda, kalau pasca pelayanan implan itu tanda-tanda bahayanya kalau ada apa aja, pendarahan banyak ya, kemudian dia bengkak ya, nyeri ya, kemudian merah. ada pas Ibu buka ternyata ada nanah infeksi ya, atau kapsul keluar. Nah, itu Ibu cepat kontrol. Tapi kalau enggak, semuanya baik, normal, silahkan nggak perlu kontrol lagi ya. Implan berlakunya kapan? Kalau IUD, ketika pasang IUD malam berhubungan itu sudah berefek kontrasepsi. Kalau implan tidak. Ya, kapan? Ya, kalau 7 hari itu kalau di luar waktu haidnya. Ya, kalau dia dalam masa haid 24 jam sudah berlaku efek kontrasepsinya. Tapi kan pasti kalau haid juga setelah haid. Tapi kalau dia masih haid, kita fase haid kapan berlaku efek implannya sebagai kontrasepsi itu adalah 24 jam saat dia masih masa waktu haid. Di luar waktu haid 1 minggu. Itu bukan hanya implan, pil juga sama, kemudian suntik juga sama. Kalau begitu kita masukkan atau gunakan di luar waktu haidnya, maka dia seminggu masih berlaku, disuruh pakai pengaman. Kalau misalnya ganti cara aman, dari suntik ke ya, suntik ke implan. Nah, masih berlaku suntiknya ya aman aja sudah, nggak usah diiniin, nggak apa-apa dia langsung ya. Tapi kalau tadi putus Bu, suntiknya sudah seminggu yang lalu habis. Nah, dia sekarang nggak kondisi haid. Nah, berarti masih berlaku itu, anggap di luar waktu haid. Pil juga, pil itu kan cuma 1 hari. Pil, sedangkan ini belum berlaku, masih 24 jam. Berarti pilnya Bu diminum dulu malam ini. Kalau dia minum pil malam kalau masih mau berhubungan, karena malam ini belum berlaku. Kalau ini dipasangnya siang, ini belum berlaku malam nanti. Masa dia sudah lepas pil? Ya, besok sudah berlaku karena kan ini nyambung. Hormon ininya kan pilnya masih, supresinya masih ada. Masih ada untuk sifat supresi kontrasepsi dari hormonnya pilnya. Asal dia nggak putus, Bu pakai pil tapi kemarin 2 hari nggak minum, sudah itu dianggap di luar waktu haid. Ya, itu ya. Kemudian kalau ganti cara nanti ganti cara dari implan ke IUD, pasang IUD-nya dulu, baru implannya dilepas. Dari mana lagi? Implan dari IUD ke implan, pasang implannya dulu baru IUD-nya dilepas. Ya, jangan lepas dulu baru dipasang. Nanti kalau misalnya ternyata dia tidak bisa dipasang, IUD-nya udah terlalu lepas. Iya, ya kan gini. Dia tuh mau lepas implan ganti IUD. Pak, IUD-nya pasang aja dulu baru nanti implan sudah ya. Karena gini kan ada kasusnya dia lepas lah implannya sudah lama ya, lepas pasang IUD ternyata IUD nggak bisa dipasang, mungkin ada apakah atau apa ya kan, baru nggak bisa Bu ya, ditunda dulu, aduh saya implan aja lagi. Nah, kasihan juga nih kliennya, kita buka lagi, suntik lagi, coba ya kan. Jadi kita itu aja sih, kalau cara sudah kerjain dulu supaya kliennya enak juga ya. Mungkin itu aja. Ada yang dipastikan ininya kelihatan sini sama sini, ada 2.
Kalau nanti nerima begini yang satu batang, tahun depan ya saya mau beli juga. Ini kan kecil aja dia. Ya pasti ya satu sisi aja kelihatan ya sudah. Ya kan, nggak perlu. Kalau ini kan kita pasti dua sisi kelihatannya ya, sama ya kayak gitu juga. Ya, gini ya, ini ditenting, gini ya. Nah, ditenting. Nah, ada kasusnya karena semangat. Nggak apa-apa, kan dia nggak merasa juga, ya kan? Tenang aja. Tenang, Bu, Bidannya tenang. aja yang teriak, kadang sampai kaget kliennya. Astagfirullah. Jangan panik. Padahal kliennya dia nggak merasa apa-apa, ya kan? Nggak apa-apa paling. Udah, mundurkan lagi, digeser sedikit aja arahkannya. Kan anestesinya masih berlaku, ya kan? Tenang aja, ya, terlalu semangat biasanya ya. Nah, kayak gitu ya. Terus ini tinggal ditahan gini, ditarik belakang. Nah, nih, tahan. Ya, untuk implan jenis ini kadang sering lengket, ya. Jadi dia ada kita ini nariknya tuh. Ini kan sudah nih posisinya sudah. Nah, jadi nariknya dia sambil digoyang kayak gini. Biar lepas. Biar lepas. Nah, nih lepas dah. Nih lepas sudah. Ya, sama kayak ini juga. Nah, ya kan dipatahkan ini. Nah, patah ya. Nih, kalau ini sudah mentok di sini, dia sudah mentok. Jadi tinggal kita nah, kayak gitu. Ya, nanti kalau yang satu batang enak aja, nggak ada patah-patahan lagi. Ya, nah itu. Terus yang anu lagi, biasa ya. Aku bawa. Tapi kayaknya aku ada tinggal di sini ya. Enggak ya? Enggak ada ya Mbak Ani? Jadi alat-alat ini, terutama yang ini yang diputar, ini bisa dol. Tapi kalau kalian pahamin kerjanya, enggak ada masalah modal kan, enggak akan ada. Tapi kalau enggak, keterusan aja. Ada perhiasan? Mau pakai yang perhiasan? Iya, ini sudah expired. Oh, udah terbuka? Itu juga kah? Iya. Udah terbuka belum? Belum. Tapi expired kok, Bu. Kapan itu? Coba lihat. 19. Sini. 19, Bu. 19, Bu. Iya, maksudnya masih ada ya di sini. Ini luar biasa susahnya. Iya. Ya, ini biasa. Nih. Perhiasan agama Smartma ya. Tahun ini ada yang satu batang. Ya. Ini dua juga. Jangan nggak tahu. Ya, ingat trokan nggak ada sentuh-sentuh ini ya, nggak ada yang ada juga kadang yang gini teman-teman tuh. Nah, enggak, ini kita pegang ininya aja. Sama. Dia kan mutar, jadi ini perhatikan ininya ya. Nih. Ini kunciannya. Ya, dia kan diputar supaya buka kuncian ini. Dia ada apa sih, uliran. Nah, di sini bukan uliran sih ini ya. Nah, di sini dia supaya dia ngunci yang kedua nggak bisa masuk. Kalau satu udah masuk, kita kunci di sini. Ini juga di depannya terkunci. Ada tanda panah, nih tanda panah. Ya, ini nggak ada, yang ini tanda panah. Ada salah-salah lihat juga, lihat ini tanda panah ya. Tapi intinya kalau nanti ini terkunci, putar gitu aja sudah. Kalau ini kunci, putar. Kalau kita mau narik nggak bisa terkunci, diputar. Putarnya 180 derajat, itu aja kalau intinya ini. Karena Bu Bidun kan pakai kacamata kan, sering-sering nggak kelihatan panahnya. Kalau teorinya dia pakai panah. Nih di atas ini sama kayak tadi ya. Nih, ini harusnya idealnya nih tanda panah ini. Nah, bilang kadang-kadang panahnya ini kelihatan juga panahnya. Makanya saya
bilang kunci. Kalau ini terkunci, putar. Nih, kayak gini. Kan masukkan. Nih, ini nggak bisa nih, nggak gerak. Ini berarti terkunci, putar. Nah, supaya bisa ditarik trokarnya ke belakang. Nah, ini kan ditahan aja, ditarik. Ambil apa? Banyak buat di Sampai ini tahan lagi nih, terkunci lagi. Nah, nggak usah diputar. Ini kan sudah satu berarti masuk. Nih satu tahan. Sampai kita selesaikan sampai batasnya nih. Ya kan nih, batasnya kelihatan sudah. Pastikan ujungnya lepas baru kita belok lagi. Nih, tadi terkunci kan? Putar 180. Pokoknya putar balik. Nah, putarnya jangan mereng-mereng begini ya, putar balik. Nah, putar balik. Nih. Nah, apa? Dan sampai sini kelihatan. Nah, pastikan ujungnya lepas. Nah, gitu. Ya, untuk priasa. Yang 2 batang. Pokoknya kunci lepas kalau kita masukkan. Nah, kalau yang panah tadi. Ini kan panah tadi saya taruh di atas, makanya dia terkunci. Kalau panahnya ini di bawah, biasanya nggak terkunci dia langsung. Ini terkunci, nih terkunci. Kalau kita langsung di bawah nggak terkunci dia. Jadi makanya kalau dia nggak terkunci, ya udah terus aja tarik. Kalau dia terkunci putar. Tapi yang ininya harus terkunci karena ini satu batas satu masuk. Ya, perkirakan ini baru. Jadi kita ngelihat siapa tahu dol, ada kasus-kasusnya, nanti saya carikan yang dol. Yang dol ini masuk terus karena kita nggak tahu ini fungsinya ya kan, masuk terus ini nggak ada batasnya, jadi akhirnya sampai 2 baru nyari sendiri, kok satunya belum masuk, padahal dulunya sudah di situ. Kalau dia bengkok ya harus kita keluarin aja sudah. Lagi pula kalau dua kan satunya udah didorong aja keluarin satunya, kita ulang lagi. Ini masih bisa diulang. Asal ini nggak kalian ini kan. Klek. Produk ini kalau diklek nggak bisa dipakai lagi. Yang ini ya. Sama juga yang ini. Nah ini kalau sudah selesai semuanya sudah masuk baru kita klek sebelum dibuang. Karena kita kadang masih ada yang nyembul itu tadi. Ya, kenapa itu tadi yang contohnya itu disuruh pakai barang baru, karena yang implanon itu kalau sudah mundurkan kelek itu nggak bisa lagi diulang. Yang bisa diulang produknya cuman ini, walaupun dia sudah terkunci 2 kali ini masih bisa mundur. Kalau yang ini udah terkunci, udah nggak bisa lagi nih kalau sudah terkunci. Selesai sudah ini juga. Tapi kalau kalian ngerjain ini tadi kayak saya tadi misalnya kan, udah sampai di sini, baru kalian sebelum kalian keluarkan ini sudah pasti lepas, sudah mastiin sudah lepas aman, sudah tinggal kunci. Karena itu sebelum ini benar-benar keluar pastikan implan sudah lepas, ini pastikan implan sudah lepas. Kalau enggak ya itu tadi, kalau ada nyembul keluarkan aja pakai pinset, nggak boleh pakai tangan ya kan, sedia pinset juga ya teman-teman pasti punya ya. Siapa tahu ada yang nyembul keluarkan aja, kita masukkan aja lagi. Tapi jangan dipajang-pajang tangan supaya mengurangi resiko infeksinya. Namanya tangan sudah megang-megang macam-macam ya. Mungkin itu aja ya. Nah kalau cabut nih vertikal gini. Kalau vertikal gini, tapi masalahnya kalau bongkar pasang nggak bisa. Kalau bongkar pasang tetap kalian harus insisi horizontal. Kalau cuman bongkar aja kalian mau pakai ini wah sudah vertikal gini, udah jadi tinggal masukkan nanti kan isinya vertikal, tinggal gini ya kan. Nah, dia enggak di ujung, dia ke atas lagi kan, baru nih tinggal masuk baru tangkap kanan dan kiri gitu ya. Nih.
Ya, begini. Ya. Tuh, kalau klemku memang enak posisi vertikal, kalau cuman ya nyabut. Ya, lihat juga posisinya sih. Ya itulah pokoknya terus posisi-posisi yang aneh-aneh memang pakai klemku, posisi aneh-aneh tadi sudah dibilang dokter Lima kali ya, bisa posisi begini, terus ada yang begini ya, kalau posisi yang aneh begini ya udah klemku vertikal, nah mas tarik, ada posisi lagi aneh, nah ini gini kayaknya putus-putus deh, satu di sini satu di sini. Dia harus dapat ini. Oh iya, kemarin aku dapat 3, Bu. Iya, dia duanya, satunya patah kan? Ya, yang satunya karena tertinggal waktu ngelepas yang dulu, nggak iya. ketemu, tenggelam jadi di Iya, bawahnya. akhirnya muncul ya. Iya. Jadi kalau ada kejadian gitu nggak apa-apa juga, nanti tinggal dijelasin aja, nanti dicabut sama-sama. Karena kalau sudah lama kan bengkak. Nah, itu. Jadi yang itu biasanya sudah andalannya klemkus. Iya, pakai klep. Terus kalau memang ternyata harus 2 isi enggak apa-apa. Udah kan nanti ditutup juga sembuh aja. Daripada lama-lama kalian ngotot di situ aja. Aduh, udah sampai lama enggak berani buka enggak apa-apa. Ya ada yang salah namanya hilap ya kan, salah kasih titik. Kemarin tuh ada yang salah apa ya dia di sini kan satunya kan. Satunya di sini dia bikinlah titik di sini. Jauhan. Iya, jadi abis itu ini sudah dicabut, yang ini nyabut susahnya narik. Sudah, isi lagi. Memang sudah kesalahan dari awal. Sudah kalau gitu kita cari yang mudah aja kan, tinggal isi di sini sudah selesai cepat. Sedikit aja juga kan kalau